Gerbang Konstantinopel akhirnya jebol. Sultan Mehmed II menjamin keamanan rakyat Bizantium. Kota ditata ulang. Lalu Sultan Mehmed melakukan langkah berani. Ia menggelari dirinya Kaisar Irum, Kaisar Romawi. Bukan cuma itu, ia bahkan mendatangkan pelukis Eropa untuk melukis dirinya. Tapi muncul pertanyaan penting. Apakah Sultan Mehmed II benar-benar pantas disebut Kaisar Romawi? Oke, kita telusuri dulu jalur nasabnya. Leluhur Sultan Mehmed Al-Fatih yang bernama Orhan Gazi, penguasa Utsmaniyah kedua, menikahi Nilufar Hatun, seorang perempuan Bizantium dari wilayah Bithinia. Sejumlah sejarawan menduga ia berasal dari keluarga elit lokal Bizantium, meski asal-usul keluarganya tidak tercatat secara pasti dalam sumber primer. Dari jalur inilah, secara genealogis, terdapat unsur Bizantium dalam garis leluhur Sultan Mehmed II Al-Fatih. Namun perlu ditegaskan, hubungan ini tidak berasal dari dinasti Kekaisaran Bizantium dan tidak memberikan legitimasi hukum Kekaisaran Romawi. Namun dalam logika politik abad pertengahan, legitimasi kekaisaran tidak semata ditentukan oleh darah, melainkan oleh penaklukan dan penguasaan institusi negara. Contohnya, Charlemagne, seorang penguasa Franka berdarah Jermanik, bukan keturunan Kaisar Romawi, yang setelah menguasai Roma, menggelari dirinya Kaisar Romawi pada tahun 800 Masehi. Jadi, menjawab pertanyaan tadi, dengan logika politik abad pertengahan, Sultan Mehmed II sangat pantas menyandang gelar Kaisar Romawi secara de facto dan politik, karena ia menaklukkan Konstantinopel, menguasai pusat Kekaisaran Romawi Timur, dan menjalankan kembali institusi negara di bawah kekuasaannya. Dari sudut kapasitas pribadi, Sultan Mehmed II Al-Fatih adalah penguasa yang sangat cakap. Ia menguasai bahasa Turki, Arab, dan Persia, serta memiliki pemahaman terhadap bahasa Yunani dan Latin klasik, meski tidak dalam tingkat kefasihan penuh. Ia mempelajari hukum Romawi dan strategi militer. Di bawah pemerintahannya, perlindungan hukum diberikan kepada seluruh rakyat, baik Muslim maupun Kristen.